Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Gani Baihaqi Darussalam dengan NIM 2000333 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi Kampus UPI Purwakarta. Selamat menyaksikan dan enjoy the video, let's go! Video kali ini akan terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai Submarine Cables Telegeography Map, yang kedua IPv4 Public dan IPv4 Privat. Submarine Cables Telegeography Map. Pertama, apa? Submarine Cables Telegeography Map atau bahasa Indonesianya adalah peta telegeografi kabel bawah laut. Submarine Cables Telegeography Map adalah peta yang menampilkan kabel bawah laut di seluruh dunia. Pada peta tersebut mencakup titik data berikut mengenai tiap kabel bawah laut yang ditampilkan, yaitu nama sistem kabel bawah laut resmi, tanggal layanan yang siap, panjang kabel dalam kilometer, pemilik kabel, pemasok yang memasang kabel bawah laut, URL resmi sistem dan titik pendaratan. Peta tersebut tidak menampilkan informasi mengenai kapasitas masing-masing kabel, karena kapasitas kabel yang menyala, dan potensial bersama dengan informasi mengenai jumlah pasangan serat pada bermacam segmen kabel. Kedua, siapa? Peta kabel bawah laut dibuat oleh lembaga bernama Telegeografi, dan disponsori oleh Aquacoms. Telegeografi adalah firma riset pasar dan konsultan telekomunikasi, yang melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan data yang besar, dan menyajikan informasi dalam laporan serta basis data online yang mudah digunakan. Ketiga, kapan? Sejak tahun 1989 hingga saat ini, peta tersebut terus dikembangkan. Keempat, di mana? Peta ini dibuat oleh Telegeografi di Washington, Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga kantor telegeografi di Britania Raya dan Singapura. Kita dapat mengakses peta tersebut pada situs submarinecablemap.com. Kelima, mengapa? Peta ini dibuat untuk memberikan wawasan penting mengenai pemasok kabel teratas, stasiun pendaratan, panjang kabel, penerapan, dan penyedia konten. Keenam, bagaimana? Telegeografi membuat peta tersebut dengan langkah-langkah berikut ini. Pada awalnya, Telegeografi menggambar rute kabel, serta memplot titik pendaratan menggunakan Adobe Illustrator. Lalu, memakai plugin MA Publisher Avenza, dan bekerja dengan Illustrator. Dua set data diekspor sebagai file GeoJSON, rute kabel dan titik pendaratan. Setelah itu, file GeoJSON dirender pada aplikasi web menjadi lapisan data memakai Google Maps JavaScript API. Yang terakhir, JavaScript peta interaktif tersebut dibuat memakai kerangka aplikasi Redwood.js. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu IPv4 Public dan IPv4 Privat. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita istirahat dulu sebentar. Sampai sini, apakah sudah paham mengenai Submarine Cables Telegeography Map? 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Gua gak ngerti, tau gak? Gua gak paham gue, maksudnya kayak takut gue bacanya. Ini gue gak tahu nih, lo bergaul di mana, gue gak tahu nih, gue takut nih, gue astagfirullahaladzim gue. Oke, selanjutnya, IPv4 dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 Public dan IPv4 Privat. IPv4 Privat hanya dikenali dan dapat diakses dari jaringan lokal saja, serta tidak dapat diakses melewati jaringan internet secara langsung, tanpa memakai router yang memiliki fitur NAT. IPv4 Privat dipakai untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi.
Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal, seperti komputer, printer, laptop dan smart device, biasanya mendapatkan IP address privat. IPv4 public adalah alamat IP yang dipakai pada jaringan global internet, dan penggunaan serta alokasinya diatur oleh Inter-NIC, untuk menjamin penggunaan IP address secara unik. Dikarenakan IP address publik dipakai dalam jaringan internet, maka IP ini dapat diakses dengan jaringan internet secara langsung. Agar bisa memakai IP publik, umumnya mendaftarkan diri ke salah satu Internet Service Provider, ISP. Cara mengecek alamat IPv4 address publik kita, adalah sebagai berikut. Pertama, buka google.com pada browser laptop atau komputer. Lalu ketikkan, "What is my IP?" pada pencarian google.com. Setelah itu, maka akan muncul IPv4 address publik masing-masing. IPv4 address ini tidak tetap, tetapi akan berubah-ubah. Yang terakhir adalah, mengkonversi alamat IPv4 address publik ke bilangan biner. Cara konversinya yaitu, membagi bilangan desimal ke basis bilangan biner yaitu 2. Kemudian hasilnya dibulatkan ke bawah, dan sisa pembagiannya disimpan atau dicatat. Contohnya seperti pada gambar tersebut. IPv4 publik saya adalah 122.166.153.104. Maka, kita harus mengubahnya satu-satu. Kita ubah bilangan desimal 122. 122 dibagi 2, adalah 61 sisa 0. 61 dibagi 2, adalah 30 sisa 1. 30 dibagi 2, adalah 15 sisa 0. 15 dibagi 2, adalah 7 sisa 1. 7 dibagi 2, adalah 3 sisa 1. 3 dibagi 2, adalah 1 sisa 1. 1 dibagi 2, adalah 0 sisa 1. Jadi bilangan biner dari 122, adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kita ubah bilangan desimal 166. 166 dibagi 2, adalah 83 sisa 0. 83 dibagi 2, adalah 41 sisa 1. 41 dibagi 2, adalah 20 sisa 1. 20 dibagi 2, adalah 10 sisa 0. 10 dibagi 2, adalah 5 sisa 0. 5 dibagi 2, adalah 2 sisa 1. 2 dibagi 2, adalah 1 sisa 0. 1 dibagi 2, adalah 0 sisa 1. Jadi bilangan biner dari 166, adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Kita ubah bilangan desimal 153. 153 dibagi 2, adalah 76 sisa 1. 76 dibagi 2, adalah 38 sisa 0. 38 dibagi 2, adalah 19 sisa 0. 19 dibagi 2, adalah 9 sisa 1. 9 dibagi 2, adalah 4 sisa 1. 4 dibagi 2, adalah 2 sisa 0. 2 dibagi 2, adalah 1 sisa 0. 1 dibagi 2, adalah 0 sisa 1. Jadi bilangan biner dari 153, adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kita ubah bilangan desimal 104. 104 dibagi 2, adalah 52 sisa 0. 52 dibagi 2, adalah 26 sisa 0. 26 dibagi 2, adalah 13 sisa 0. 13 dibagi 2, adalah 6 sisa 1. 6 dibagi 2, adalah 3 sisa 0. 3 dibagi 2, adalah 1 sisa 1. 1 dibagi 2, adalah 0 sisa 1. Jadi bilangan biner dari 104, adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Sehingga, bilangan biner dari 122, 166, 153, 104, adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0.